Ratusan tahun yang lalu, di tanah kerajaan Sambas, sang raja menginginkan suatu tempat peristirahatan yang damai. Wahai para menteriku, aku perintahkan kita untuk mencari tempat yang tenang untuk peristirahatan. Ditemukanlah kawasan danau yang airnya jernih di antara perbukitan yang rimbun dan hijau. Kawasan itu kubari name Pagong Sibadan. Fajar mulai datang, memaksaku untuk segera bangkit dari istirahat malam yang panjang. Pagi ini, udara masih terasa sangat menyejukkan. Harmoni suara alam menggema perlahan, berpadu dengan kicauan burung yang saling bersahutan, seakan menyambut hari yang baru penuh harapan. Suasana menyambut pagi di Danau Sebedang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, adalah momen yang menyajikan keindahan alam yang sulit diungkapkan. Kabut pagi masih menyelimuti perbukitan dan hutan sekitar danau, menyajikan keindahan alam yang sangat memukau. Di sini, banyak pengunjung memilih untuk memulai hari mereka dengan bersepeda santai di sekitar danau. Dengan suasana yang tenang dan udara segar perbukitan yang segar, menambah semangat berolahraga. Danau Sebedang bukan sekedar olahraga, tetapi juga perjalanan yang menyuguhkan ketenangan.
Menyusuri perairan Danau Sebedang memang terasa cukup membawa hati tenang. Di atas sampan kecil ini, aku merasakan begitu dekatnya dengan alam. Danau yang alami menjadi aktualisasi dari keindahan yang sejati. Tapi di balik keindahan alamnya yang asri, Danau Sebedang sepertinya menyembunyikan misteri tersendiri. Kenapa danau ini disebut Danau Sebedang? Danau Sebedang, kenapa disebut Danau Sebedang? Karena letaknya di desa atau kampung Sebedang. Di balik dari sebuah nama, ada sejarah yang menyebutkan Sebedang berasal daripada nama seseorang suku bangsa Dayak yang kebetulan berdomisili di daerah ini. Namanya Pak Sebedang, punya istri 3 orang, terdiri dari Mak Dare, Mak Subuh, dan Mak Lambu. Zaman raja itu, kenapa Danau Sebedang yang dipilih menjadi tempat rekreasi? Karena pada zaman itu Sebedang yang terdekat dan satu-satunya danau yang ada di Kabupaten Sambas. Asal mulanya ketemu raja dengan destinasi seperti ini adalah raja kan senang berburu. Itu banyak binatang-binatang, terutama binatang buruan berupa rusa. Nah, maka ada bukit yang diabadikan dengan nama rusa, yaitu Raja Mangor. Ada seekor rusa yang tidak bisa ditembak atau dipanah karena mempunyai kelebihan. Diabadikanlah Bukit Raja Mangor. Hamparan Danau Sebedang yang luas dikelilingi perbukitan yang hijau ini memang banyak menyimpan cerita dan legenda. Nah, selain daripada kegiatan berburu, raja pun mempunyai daerah peternakan kuda dan peternakan sapi di daerah Danau Sebedang ini. Awalnya adalah sungai-sungai kecil, setelah itu dipegung kalau bahasa Sambas atau dibendung oleh kerajaan. Dulu Danau Sebedang ini juga tempat pencucian tambang emas. Untuk pencucian emas itu perlu air, maka dipegunglah. Istilahnya untuk air supaya bisa tertampung dengan banyak. Sebelah kanan kita ini adalah tempat peristirahatan raja, kalau sekarang bisa disebut Villa Raja, yang mungkin pada waktu itu 1 minggu raja itu bermalam mencari ketenangan pikiran bersama keluarga, bersama menteri-menteri. Danau Sebedang sudah dibuka pada masa kolonial Belanda. Salah satu bukit di Danau Sebedang dijadikan Raja Sambas Sultan Saifuddin sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan kerajaan.
Di tengah keindahan perairan Danau Sebedang masih tertinggal sisa-sisa bangunan yang dahulunya adalah surau yang didirikan Raja Sambas. Dan bisa kita lihat dengan adanya tapak-tapak sisa bangunan kerajaan. Ini dulu ada tiang belian yang di tengah danau adalah merupakan tempat yang dikeramatkan. Tunggul belian ini yang tertancap di tengah-tengah danau adalah merupakan tapak sejarah bahwa keterkaitan antara Danau Sebedang dengan Kerajaan Sambas memang sangat erat. Tunggul ini adalah tunggul surau, tempat bayar niat para masyarakat sekitar untuk mewujudkan rasa syukur pada zamannya, mandi di dalam danau melalui surau ini. Di Danau Sebedang, Kabupaten Sambas, sudah tersedia berbagai fasilitas pendukung yang memanjakan para pengunjung. Selain beragam wahana permainan, juga tersedia kuliner dengan cita rasa yang khas dan tentunya sayang sekali jika dilewatkan. Salah satu kuliner yang hanya ada di Kabupaten Sambas yaitu bubur pedas. Halo Morin, apa kabar? Halo Bang, Ya. baik. Gimana kulinernya? Enak Bang, luar biasa. Selain bubur pedas, ada kuliner apa aja di Danau Sebedang ini? Nah, untuk kulinernya di Danau Sebedang ini kita ada saparan asam pedas. Nah, saparan asam pedas itu untuk biasanya keluarga, ada 6 orang. Kalau boleh tahu apa aja wahana di sini? Nah, untuk wahana kita seperti sepeda air, ya kan, ada perahu. Biasanya ada kano juga. Biasanya untuk anak-anak mandi juga di sini biasanya. Dan kalau penginapan di sini tersedia juga nggak Bang? Nah, kita ada tersedia sekitar 15 kamar untuk penginapan. Nah, mulai rata-rata dari harga 150 sampai 300 Morin di sini Morin. Nah, biasanya dipakai untuk keluarga. Nah, biasanya juga ada dari wisata lokal dan juga di luar daerah Kabupaten Sambas Morin. Kalau waktu weekend itu biasanya dari Pontianak, Singkawang itu udah ke sini ya. Pulang kerja biasanya ke sini juga. Nah, kalau weekend tuh kebanyakan seperti komunitas, mahasiswa, kelompok lah gitu, kelompok masyarakat yang datang untuk menikmati Danau Sebedang. Nah, dan juga wisata kulinernya di sini Morin. Pengunjung ini rata-rata weekend ini Sabtu Minggu ini kurang lebih, kalau Sabtu kita 1.500, kalau hari Minggunya di 2.000. Nah, per tahun pernah kami rangkum itu 130.000. Merasakan kuliner di sela menikmati keindahan dan kesegaran udara Danau Sebedang menjadi cerita yang tak terlupakan.
Dari awal matahari terbit hingga menjelang terbenam, Danau Sebedang memang menyajikan pemandangan yang mempesona. Kalau ramainya itu sekitar pukul 3 sore sampai jam 6 malam itu rata-rata itu jual kopi di sana. Nah, ada istilahnya mengangkat UMKM di sana. Kurang lebih ada 10 pedagang UMKM. Itu. Jadi jam khusus itu. Kalau kadang-kadang pagi dipakai untuk keluarga, kadang-kadang kalau sorenya itu dipakai yang untuk anak-anak muda-mudi gitu di sini. Danau Sebedang memang menjadi tujuan favorit bagi para kaum muda di waktu senja. Di sini mereka berjalan atau bersantai di tepian danau. Mereka yang datang berkelompok sekedar untuk bercengkrama, berfoto atau hanya menikmati pemandangan suasana senja sekitar danau. Mengajak Morin juga, teman-teman mahasiswa juga untuk promonya Danau Sebedang ini agar Danau Sebedang ini lebih berkembang, nanti ke depannya lebih baik lagi pengelolaannya. Nah, kami bentukan juga Morin juga menyebarkan informasi kan Danau Sebedang nih. Keasrian air Danau Sebedang yang masih terjaga menjadikan danau ini juga sebagai tempat yang ideal bagi berkembang biaknya beragam habitat hewan di dalamnya. Warga sekitar memanfaatkan area perairan danau untuk tambak ikan dengan berbagai jenis spesies seperti ikan nila dan ikan mas. Besar ya. Jenis-jenis ikan ini dapat berkembang biak dengan baik di perairan danau yang kaya akan nutrisi alami ini. Kilonya 70-an ya, ikan begana. Ikan tulang halus banyak deh. Danau Sebedang adalah sumber daya alam yang menjadi surga bagi para masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari terjaganya danau ini. Kecil itu. Beragam jenis ikan liar juga masih banyak hidup dan berkembang di perairan Danau Sebedang. Sebagian nelayan lokal menggantungkan hidupnya dari danau ini. Aktivitas menangkap ikan dengan jaring tradisional telah dilakukan mereka sejak lama. Dengan terjaganya lingkungan dan sumber daya air danau secara berkelanjutan, warga tetap memperoleh manfaat ekonomis dari alam Danau Sebedang.
Ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan danau ini bagi kehidupan masyarakat sekitar. Ekor. Kepada masyarakat untuk menjaga keasrian dan keaslian daripada Danau Sebedang. Morin, Danau Sebedang ini satu-satunya yang ada di Kabupaten Sambas. Kedepannya akan menjadi ikon. Nah, kata orang bilang kalau belum ke Danau Sebedang berarti belum ke Sambas. Nah, Morin, silakan Morin, lanjutkan makannya Morin. Iya, Bang. Silakan diminum juga, Bang. Di Sambas ada danau, namanya Danau Sibadang. Bukan hanya tentang keindahan alamnya, danau ini meninggalkan kesan mendalam dari cerita legenda yang menambah nilai historisnya. Sungguhlah indah pemandangan alam, sungguhlah luas ahai. Danau Sebedang seolah menjadi cermin alam di tanah Sambas. Langit, air, dan pepohonan hijau bersatu dalam hidup yang damai. Legenda dan alam berpadu menjadi satu, saksi bisu dari kejayaan masa lalu. Jake umat, jake abang, jake adik tersayang. Harmoni antara keindahan alam, legenda, serta kehidupan masyarakatnya menjadikan Danau Sebedang sebagai harta yang sangat berharga dan tetap harus terus dijaga.